Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Anita Efrida, NPM 2015-051064 dari Teknik Geofisika Universitas Lampung, Angkatan 2020. Dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya dengan dua rekan saya akan menjelaskan mengenai sesar tugas dari mata kuliah Geologi Struktur. Yang pertama adalah mengenai sesar, yaitu pengertian sesar menurut Ragan 1973 adalah patahan atau faults yang berupa rekahan yang telah mengalami pergeseran atau perpindahan tempat, atau sering disebut juga dengan dislokasi atau disposisi, karena adanya pengaruh gaya-gaya endogen baik dari tekanan maupun tarikan. Patahan atau sesar sendiri secara umum atau secara yang kita ketahui adalah suatu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lainnya. Pergerakan bisa relatif turun, relatif naik, ataupun bergerak relatif mendatar terhadap blok yang lain. Pergerakan yang tiba-tiba dari suatu patahan atau sesar bisa mengakibatkan yaitu gempa bumi. Berdasarkan kedudukan hanging wall terhadap fault wall, sesar dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya adalah yang pertama ada sesar normal. Sesar normal adalah sesar hanging wall yang bergerak relatif turun dibandingkan dengan fault wall. Sesar normal umumnya terbentuk di mana bagian litosfer bumi mengalami peregangan. Umumnya, sesar normal sendiri merupakan struktur utama pembentukan dari cekungan sedimen reef. Yang kedua ada tipe sesar naik. Sesar naik sendiri adalah sesar yang hanging wall bergerak relatif naik dibandingkan dengan fault wall. Umumnya, sesar naik merupakan struktur dominan pembentukan jajaran pegunungan. Beberapa sesar naik bergerak hingga puluhan kilometer. Dan yang terakhir ada sesar mendatar atau sering disebut dengan strike slip fault. Sesar mendatar sendiri adalah sesar yang bergerak searah dengan jurus dari bidang sesar. Umumnya, sesar geser memiliki bidang patahan yang terjal sehingga pergeserannya agak sulit untuk diinterpretasi di dalam cross-section. Demikian penjelasan saya mengenai sesar dan juga kedudukan hanging wall terhadap fault wall sesar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian patahan serta bagian pembentukan patahan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Devi Rezeki dengan NPM 2015-051073. Patahan merupakan respon batuan terhadap shear dan terjadi apabila diferensial stress tidak sama dengan 0. Oblique slip terbentuk karena patahan tidak selalu terjadi pada batuan yang utuh. Batuan yang telah mengalami rekahan akan lebih mudah menjadi patahan. Fault system adalah gabungan dari beberapa fault yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Umumnya dipakai dalam klasifikasi tektonik. Normal fault system terjadi dalam bentuk rift, terbentuk dari proses tektonik ekstensional. Umumnya sistem normal akan membentuk ray relay maupun paralel. Pembentukan rift dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama ada rifting, terjadi karena munculnya upwelling convection plume. Yang kedua, extension outer arch, terjadi karena pembengkokan zona subduksi. Yang ketiga, ada rifting akibat stretching. Yang keempat, ada runtuhan. Dan yang kelima, pull apart basin. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Fitriani dengan NPM 2055051003. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu pembentukan patahan. Nah, selanjutnya itu ada thrust fault system. Nah, di mana terjadinya tumbukan konvergen yang menyebabkan berbagai fenomena tektonik seperti pembentukan jalur pegunungan, vulkanisme, dan gempa bumi. Sistem thrust fault adalah array dari thrust fault yang terbentuk untuk mengakomodasi pemendekan litosfer secara regional.
Umumnya, sistem thrust fault terbentuk sepanjang batas konvergen plate boundaries. Bisa dilihat animasi dari pembentukan thrust fault system ini. Selanjutnya ada strike slip fall system. Sistem strike slip fall terbentuk pada transfer plate boundaries maupun convergent origins. Kenampakan di dekat permukaan akan terlihat saling terpisah menjadi beberapa patahan, sedangkan pada cross section akan tampak seperti bunga, sehingga biasa disebut sebagai flower structure. Nah, zona strike slip biasanya berperan sebagai daerah dengan shear yang terdistribusi, sehingga menghasilkan suatu struktur yang kompleks. Secara lokal, patahan utama pada suatu zona akan dibatasi oleh array strike slip normal maupun reverse fall yang lebih kecil. Patahan yang saling memotong patahan yang lain terjadi apabila patahan yang sudah terbentuk terlebih dahulu terpotong oleh patahan yang terbentuk setelahnya, akibat adanya gaya yang menyebabkan patahan yang lebih muda tersebut terbentuk. Nah, sistem strike slip fall akan membentuk array conjugate dari hasil perkembangan suatu simple shear. Array conjugate adalah array yang terdiri dari dua set patahan yang membentuk sudut 60 derajat. Array conjugate dapat berupa deep slip fall maupun strike slip fall. Jika array patahan berupa strike slip fall, maka salah satu set harus berupa dextral dan yang lainnya harus berupa sinistral. Terakhir adalah transpression dan transtension. Sistem strike slip tidak hanya membentuk strike slip secara sempurna pada permukaan bumi. Patahan ini umumnya ditandai dengan adanya depresi maupun pembentukan ridges. Kehadiran ridges mencirikan transpression hadir pada patahan, yang berarti terjadinya pemendekan sepanjang patahan. Proses ini mengakibatkan terbentuknya thrust fall. Nah, sebaliknya, kehadiran suatu depresi mencirikan transtension hadir pada zona patahan. Nah, yang berarti terjadinya extension pada zona patahan.